Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah, tadi kita sudah membahas bagaimana kebiasaan itu akan menjadi media bagi orang lain untuk mengenal diri kita. Tentu di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini akan menjadi penilaian dan sebuah kesaksian. Likulli imri'in min dahrihi ma ta'awwada. Setiap orang itu sepanjang hidupnya adalah apa yang dia miliki. Maka marilah kita mengajak, ketika kita memiliki kebiasaan yang baik, maka kita harus jaga, kita istiqomahkan. Dan bila kebiasaan kita adalah sesuatu yang na'udzubillah, sesuatu yang tidak baik, marilah kita terapi, kita tinggalkan, karena kita yakin panjang umur dari Allah adalah panjang kesempatan yang diberikan untuk kita untuk memperbaiki diri kita. Berikutnya pertanyaan yang kedua, bagi orang-orang yang ingin menjadi makhluk spiritual adalah siapa teladan saya? Ketika orang Islam ditanya dengan pertanyaan ini, siapa teladanmu? Maka jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, secara praksis bagaimana? Ketika kita menghadapi kondisi apapun, bertanyalah kepada diri kita sendiri, seandainya peristiwa dan kejadian yang sama ini dihadapi oleh Nabi Muhammad, kira-kira apa yang akan beliau lakukan? Kita menjalani aktivitas apapun yang kita tadi mapping, baik aktivitas pribadi, aktivitas berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Ketika kita menjalani aktivitas itu, bertanyalah kepada diri kita sendiri, seandainya kejadian yang sama yang saat ini saya hadapi dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW, maka kira-kira potensinya apa yang akan beliau lakukan? Kata orang Jawa, lek coro kanjeng Nabi ya opo itu. Berarti ini meniscayakan kita harus belajar. Kita harus dekat dengan syama'il, dengan perangai Nabi Muhammad SAW. Kita harus mengetahui perjalanan hidup beliau, bagaimana akhlak beliau, bagaimana ajaran beliau, mulai hal terkecil itu. Dan ini sebenarnya sudah menjadi pembiasaan. Ketika kita nanti kasih contoh kepada Anda semuanya, kita nanti akan memikir, Ustadz itu kan hanya ajaran dulu ketika saya TK. Ini bukan masalah TK atau tidak. Kita diajari sejak TK, karena memang supaya ada proses pembiasaan itu. Sampai tua ini akan sesuatu yang sudah mendarah daging dalam kehidupan kita. Misalkan, konsep yang dinamakan konsep tayamun. Bukan tayamum, tayamun pakai nun. Tayamun itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Beliau jika menjalani aktivitas yang baik, maka beliau akan mendahulukan bagian tubuh sebelah kanan. Dan sebaliknya, kalau aktivitasnya sesuatu yang tidak baik, bahkan na'udzubillah, pangapunten jorok, maka beliau akan mendahulukan yang sebelah kiri. Misalnya masuk ke masjid, dahulukan kaki kanan. Kemudian ketika kita makan, kita minum, pakai tangan kanan, jangan kemudian pakai tangan kiri. Sampai pangapunten, kerupuk pun, karena kerupuk ini kita makan, maka pakailah tangan kanan. Gitu. Kita mulai hal terkecil seperti ini, berusaha meneladani Nabi Muhammad SAW, karena mengapa di alam kubur nanti, di alam barzakh, wajah Nabi Muhammad SAW akan dihadapkan oleh malaikat, dan kita akan ditanya, apa yang kau ketahui tentang lelaki ini? Ammal mu'min, adapun orang beriman, dia akan menjawab, dia adalah Nabi Muhammad. Dia adalah utusan Allah, yang mulai hal terkecil saya berusaha mengikutinya. Ammal murtab, adapun orang yang ragu-ragu, orang yang munafik, dia itu jawabannya, kata orang Jawa, mencela-mencele. Saya nggak tahu, kata orang dia namanya Muhammad, tapi saya nggak yakin itu. Ini orang yang kedua masih mending, masih menyebut nama Nabi Muhammad. Kadang ada orang yang tidak menyebut nama Nabi Muhammad sama sekali. Saya nggak tahu siapa dia, hidup saya jauh dari majelis taklim. Orang tua saya tidak pernah memberikan pendidikan, pengenalan tentang siapa pribadi Nabi Muhammad. Berarti kesimpulan kita mulai hal terkecil. Sesuatu yang konsep yang namanya tayamun tadi. Tapi kalau sesuatu yang jelek, kita pakai yang sebelah kiri, maaf istinja. Kita masuk ke kamar mandi, kita dahulukan kaki kiri, kita keluar dari masjid, karena di luar masjid tidak lebih baik daripada masjid. Kita keluarkan lebih dulu kaki kiri kita dulu. Dan ketika kita pakai sandal, kita dahulukan, kita
memasangkan kaki kita yang sebelah kanan. Mulai hal terkecil semacam ini dan yang lain sebagainya yang bisa kita analogikan. Marilah kita berusaha meneladani apa yang menjadi ajaran dan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Nabi Muhammad menjadi saksi yang akan meringankan kehidupan kita nanti ketika kita berada di kehidupan alam akhirat di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang ketiga, pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah pertanyaan di mana saya berada. Kita kasih dulu sebuah penjelasan bahwa manusia itu dalam wujudnya akan melewati 5 tahapan alam. Yang pertama namanya adalah alam azali. Kita belum menjadi apa-apa. Lalu yang kedua adalah alam janin. Kita berada di perut ibu kita masing-masing. Dan alam yang ketiga adalah alam dunia, ketika kita sudah dilahirkan oleh ibu kita dan memasuki alam yang ketiga ini. Lalu alam yang keempat adalah alam kubur. Dan nanti yang kelima adalah alam akhirat. Alam kubur ini juga disebut sebagai alam barzakh. Barzakh itu artinya pemisah. Mengapa dinamakan pemisah? Karena dia memisahkan antara alam dunia dengan alam akhirat. Dia memisahkan darul amal dengan darul jaza. Dunia tempat kita beraktivitas, tempat kita beramal, dengan akhirat, di mana akhirat adalah tempat kita untuk mendapatkan balasan yang dari apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Maka pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah, menjawab pertanyaan yang ketiga tadi, di mana saya berada, maka kita harus sadar bahwa saat ini kita berada di alam dunia dengan segala karakteristiknya. Jangan lupa, kita sekaya apapun, sesehat apapun, kondisi karir semoncer apapun, kita akan ditunggu oleh alam yang keempat dan akan ditunggu oleh alam yang kelima. Mari nanti di segmen yang ketiga kita akan makin meruncingkan jawaban dari pertanyaan yang ketiga ini, dan nanti akan berhubungan dengan pertanyaan yang keempat. Jangan kemana-mana, karena insya Allah kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan para ulama terkait dengan pertanyaan atau jawaban dari pertanyaan yang ketiga dan keempat ini. Semoga selalu istiqamah dan kita semangat untuk talabul ilmi, untuk mencari ilmu.